Sahabat milenial, masih bersama saya Fauzi Abu Bakar dalam program Doktor Milenial. Berikutnya kita akan saksikan tayangan bagaimana kisah dari seorang Muntazar. Yuk kita nonton. Muntazar adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara, pasangan dari almarhum Muhammad Nur Sabi dengan Fatimah Syam. Lahir pada tanggal 8 Juni 1980 di sebuah desa terpencil di pedalaman Blangkuta, Kecamatan Bandar II, Kabupaten Pidijaya. Sejak masih kecil, dirinya sudah ditinggal sang ayahanda tercinta. Dengan tekad dan kegigihannya, Muntazar satu persatu menyelesaikan jenjang pendidikan di kampung halamannya, Bandar II, mulai SD, SMP, hingga SMA. Selanjutnya ia melanjutkan perguruan tinggi di Politeknik Negeri Loksmawe dengan mengambil jurusan teknik mesin dengan menyandang gelar Diploma 3 pada tahun 2001. Tak berhenti di sana, Muntazar pun bergerak dan melanjutkan pendidikan kuliah ke Universitas Syah Kuala dengan program ekstensi bidang teknik mesin. Akan tetapi, belum sempat mengakhiri pendidikan sarjananya, pria berkulit putih ini mendapat kepercayaan untuk bekerja di salah satu proyek vital perusahaan subkontraktor milik PT Arun. Sambil bekerja, dirinya melanjutkan pendidikan sarjana yang sempat tertunda ke jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Muntazar semakin aktif dan terlibat di sejumlah lembaga kepemudaan di kampus, pegiat pencinta alam, dan organisasi lain. Ia terus bergerak dan haus akan pendidikan dengan menyelesaikan S2 di Universitas Syah Kuala, mengambil jurusan teknik mesin material dan manufaktur. Petualangannya berlanjut ke tim rekayasa industri untuk proyek regas di area Arun, hingga akhirnya dipercayakan bergabung di perusahaan PT Kana Harapan Jaya. Muntazar adalah salah satu berlian pemuda tangguh yang tak kenal lelah. Muntazar, di dalam tayangan yang telah kami saksikan, ya, itu ada Muntazar sedang mengerjakan sebuah proyek, ya. Nah, pada saat pengerjaan proyek ini, itu posisi Muntazar itu sebagai apa? Saya pernah di posisi sebagai supervisor mekanikal. Supervisor mekanikal, selanjutnya beriring waktu jadi engineer mekanikal. Nah, jadi itu. Ya. Ya. Kira-kira di mana saja proyek-proyek yang Muntazar menjadi senior dari ini, supervisor? Kalau sekarang saya pernah di Arun, terus selanjutnya pernah juga di beberapa daerah di luar Aceh. Ya. Tapi masih pengalaman kecil lah. Oh ya. Nah, ini pengalaman kecil atau besar ini? Karena kalau saya lihat pipanya besar-besar loh. Kalau orang mekanikal di industri ya itu kerjanya, Bang. Oh gitu. Ya. Iya. Ini memang beda ya ilmu saya dengan ilmu Muntazar ya. Kalau saya lihat yang besar-besar gitu, ini berarti hebat betul ini. Bagaimana ngangkatnya, teknisnya dan seterusnya, kan gitu. Nah, ini spesifiknya sebenarnya dalam mekanikal apa sih sebenarnya? Saya di mekanikal rotating sebenarnya. Ya. Jadi mulai dari pompa, terus selanjutnya pernah juga pegang kompresor, pernah juga pegang beberapa valve. Saya seperti itu. Nah, ini kan kalau cerita valve, kebetulan saya pernah di PDAM ya. Iya. Nah, ini lebih ke minyak atau kepada air minum? Kita main di gas, Pak. Oh, gas. Iya, main di gas. Rata-rata memang pengalamannya di industri migas terus. Walaupun seperti yang di tayangan tadi itu lagi diangkat pompa, terus selanjutnya ada pekerjaan ORV,
Itu ORV itu yang sekarang dioperasikan oleh salah satu perusahaan migas yang ada di Aceh. Itu kita yang instalkan pada saat itu. Iya. Bersama tim dari Rekayasa Industri. Boleh disampaikan ke sahabat milenial apa namanya perusahaan apa gitu loh. Kalau perusahaannya Pertarun Gas nih. Ya, Pertarun Gas. Nah. Dulu proyek yang dilakukan oleh Rekayasa Industri, saya posisinya sebagai supervisor mekanikal di sana. Ya, proyeknya lebih kurang ada sekitar 3 tahunan lah. Ya. Nah, setelah pengalaman di Pertarun Gas ya. Nah, Bung Muntazar mungkin bisa cerita di mana lagi apa namanya berkiprah, tentunya ya di bidang mekanikal ini gitu lah. Di Bebas ya, anak perusahaan dari Pertamina juga. Kita baru selesai melakukan repair beberapa drum yang ada di sana, terus ada piping juga. Di samping itu ada perawatan-perawatan, termasuk yang terakhir kita lakukan itu di 2016 akhir kalau nggak salah, ataupun 2017, saya udah kurang ini. Tangki LNG yang ada di PT Arun yang besar-besar itu, Pak. Itu heaternya udah kita ganti. Ya, dan alhamdulillah yang melakukan itu adalah perusahaan lokal kita di sini. Nah, posisi Muntazar? Saya di sana sebagai project manager. Wow, keren ya. Ya, biasanya. Ya. Baik sahabat milenial, kita dengarkan tadi paparan yang luar biasa menurut saya. Untuk ukuran milenial diberikan kepercayaan dalam waktu yang tempo yang singkat, kemudian juga menghasilkan sesuatu karya yang besar. Nah, selain daripada katakanlah di Aceh dan ini, ada nggak misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memperkuat basic ya. Memperkuat skill untuk menghadapi atau katakanlah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih tinggi lagi. Selama ini kita kalau di migas itu yang paling kuat yang harus kita dalami itu adalah masalah safety. Safety kalau saya sudah sampai kepada authorize mengeluarkan permit. Ya, jadi di migas itu paling ini adalah authorize penanggung jawab yang mengeluarkan permit pekerjaan, salah satu pekerjaan. Jadi itu permit itu kita lakukan setiap hari, setiap pagi, dan sebelum kita tanda tangan kita harus yakini bahwa itu sudah betul-betul dilakukan dengan safety. Nah, untuk bisa memberikan semacam referensi untuk sebuah perusahaan atau seseorang gitu lah. Nah, apakah butuh pendidikan khusus ini? Yang pasti pertama pengalaman, yang kedua belajar terus-menerus, yang ketiga jangan lupa menghargai senior, karena ilmu itu banyak sama senior. Nah, kenapa penting yang seperti ini? Karena ini spesifikasinya sangat spesial. Jadi dalam artian kita membahas hanya satu sub dari beberapa item pekerjaan besar. Misalnya seperti di rotating itu ada yang namanya alignment. Itu alignment saya pikir satu ilmu sangat spesifik yang memang hanya kita dapat seandainya kita bekerja. Kita bekerja dan ada rumus-rumusnya yang harus memang kita hafal. Nah, berapa lama pendidikan yang ditempuh untuk bisa memberikan semacam referensi untuk orang lain? Saya mulai bekerja 2002, selanjutnya 2004 saya off di migas, saya masuk ke BRR sampai 2009. Terus selanjutnya 2011 saya masuk lagi ke migas sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kira-kira persentase yang didapatkan dari sebuah proyek ke proyek dan seterusnya. Nah, ini kira-kira apa sih yang belum tercapai untuk seorang Muntazar dalam mekanikal? Ilmu ini sangat besar, Bang. Jadi setiap hari kita berurusan dengan hal-hal kecil terus. Dalam artian hal kecilnya apa?
semakin kita bekerja, semakin banyak problem yang kita dapat. Nah, dengan banyaknya problem berarti kita harus belajar terus. Nah, jadi berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya pengalaman, tapi hal itu masih selalu berkurang untuk kita seorang pekerja. Ya. Sahabat milenial, betapa menariknya ya seorang Muntazar pada saat menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang mechanical rotating maka diperlukan kesabaran, ya pengetahuan yang terus harus ditambah, kemudian juga menghormati senior. Nah ini menarik, ya. Dan kita coba pertajam lagi. Muntazar, itu kan kebiasaan itu. Seseorang yang telah mencapai katakanlah peningkatan-peningkatan biasanya lupa kepada orang yang pernah memberikan pengetahuan ya. Nah, ini latar belakangnya kenapa sih? Karena saya lihat tadi dalam penjelasan Muntazar, Muntazar sangat menghormati para senior. Sementara di lain pihak ada orang ya yang kadang-kadang lupa kacang lupa pada kulitnya. Ya, kalau saya di pengalaman saya yang paling besar pengaruhnya itu adalah almarhum Pak Arifwan. Beliau senior engineer di mekanika rotating. Ya, terus selanjutnya kalau di Arun dulu ada yang namanya Pak Suprianto. Beliau juga banyak kasih masukan-masukan. Terus selanjutnya ada Pak Effendi. Ya, Pak Effendi juga banyak kasih support. Beliau malah yang beri saya kesempatan untuk pegang satu proyek yang di bawah beliau, PIC-nya beliau langsung, dan saya sebagai pelaksana di lapangannya. Itu mulai dari angkat pompa, lakukan perawatan, install lagi, commissioning lagi, itu banyak sekali yang beliau percayakan ke saya. Dalam artian, saya pikir yang namanya pekerjaan ini, jika memang senior kita belum percaya ke kita, otomatis kita belum bisa mendapatkan posisi itu. Iya. Nah, untuk meraih kepercayaan atau mendapatkan kepercayaan, Muntazar kan tadi menghormati para senior. Nah, kan itu kan tidak cukup hanya sekedar menghormati. Iya. Nah, kira-kira apa sih bekal lainnya sehingga mereka memberikan kepercayaan penuh kepada seorang Muntazar? Mungkin selama ikut beberapa tahun bersama beliau itu, saya bisa diyakini bahwa seandainya dilepas saya bisa melakukan sesuatu. Yang pasti saya punya pengalaman sebelumnya, makanya mereka percaya. Nah, baik. Setelah diberikan kepercayaan atau katakanlah seorang Muntazar itu bekerja di perusahaan orang ya. Iya. Nah, ada tidak keinginan untuk Muntazar mendirikan sebuah perusahaan sendiri, dikelola sendiri, atau bisa jadi memang sudah ada perusahaan gitu loh? Saya sudah ada perusahaan sendiri. Oh, alhamdulillah. Sudah ada perusahaan sendiri. Tapi bergeraknya di pengadaan barang jasa. Tidak tidak di jasa ataupun dan lain sebagainya, hanya pengadaan barang. Karena di tempat kita barang yang saya jual itu adalah spesifik, makanya tidak selamanya itu ada pengadaan hal tersebut. Jadi sambil-sambil ya saya tetap harus bekerja. Gitu. Iya. Nah, apa saja perusahaan yang telah dirintis oleh Muntazar? Kalau untuk saat ini saya punya satu perusahaan dengan kualifikasi PT. Terus selanjutnya punya satu merek dagang, Montas Coffee namanya. Montas Coffee itu saya bersinergi dengan masyarakat Aceh Tengah. Jadi beliau yang punya kebun, kopi beliau yang saya yang pasarkan. Begitu. Iya. Nah, ini kan tadi perusahaan di mekanikal. Kemudian mendirikan sebuah perusahaan, kalau boleh saya katakan itu kan bertolak belakang sangat ya. Iya. Bertolak belakang.
dengan perusahaan dan keinginan pribadi awal. Nah, apa latar belakang sehingga Muntazar berbalik arah untuk berusaha untuk Muntaz Coffee tadi? Sebenarnya nggak berbalik arah, tapi saya melebarkan usaha saya. Iya. Ya, melebarkan usaha saya. Dalam artian, seandainya di perusahaan ini, ya kan tidak continue terus kita dapat sebuah pekerjaan. Iya. Tapi saya coba melebarkan sayap dengan membuka salah satu brand Montaz Coffee tadi. Iya. Nah, jadi karena kopi ini kan apalagi Takengon. Takengon itu dikenal dengan kopi Arabikanya yang luar biasa. Benar. Nah, jadi saya ikut juga menjadi salah satu bagian dari orang yang berada di sana. Ya, walaupun tidak punya kebun, tapi punya merek. Ya. Ini menarik ini. Ya, di kota dingin kemudian berusaha dengan membantu masyarakat di sana. Nah, untuk Montaz Coffee ini itu sudah sampai di mana produknya? Kemudian apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu loh? Selain dengan petani kopi yang ada di Aceh Tengah. Ya. Kalau sekarang kualitasnya memang masih sedikit, tapi setiap bulan kita adalah beberapa ratus kilo yang kita bawa. Intinya ini kita lakukan, belum ada kerjasama pun dengan salah satu perusahaan, tapi lebih kepada pribadi, pribadi penikmat kopi yang memang dia rasa itu bagus, makanya dia hampir 1 ataupun 2 bulan sekali tetap order terus ke kita. Iya. Dan posisi kopi kita memang di ketinggian di atas 1.400. Muntazar, tepatnya di daerah mana itu petani kopi yang menjadi mitra dari Muntazar? Tepatnya di Atulintang. Atulintang. Karena dia secara geografis dia berada di 1.400 mdpl. Jadi secara tidak langsung kalau kita lihat dari kualitas kopi itu termasuk kualitas kopi super. Makanya saya coba bersinergi dengan masyarakat, salah satu masyarakat di sana yang punya kebun, dan alhamdulillah beliau mau kasih produksinya ke kita. Dan kita yang jual. Nah, berarti kan secara tidak langsung Muntazar telah menghidupkan ya. Ini dalam sebuah organisasi seperti UMKM kah atau bagaimana? Kalau UMKM bisa jadi dibilang sebagai UMKM, tapi milik pribadi. Milik pribadi. Begitu. Nah, tidak ada rencana misalnya mengembangkan untuk lebih luas lagi, bukan hanya di Atulintang, atau katakanlah kalau tadi secara pribadi 1 orang untuk mengembangkan dengan beberapa orang petani yang ada di sana. Kemungkinan besar ke depan kalau memang kualitasnya semakin hari semakin banyak yang peminat, itu akan kita coba untuk memperluas. Namun saya lebih spesifik tetap di arah sana. Dalam artian kita menjaga kualitas itu kita usahakan tetap di atas 1.400. Nah, kemana saja Muntazar pasarkan? Kalau saat ini di Jakarta, ke Bandung, terus selanjutnya ada teman juga di di Australia termasuk, tapi tidak banyak. Di Singapura ada 3, di Malaysia ada 2. Ya. Nah, untuk Australia, Malaysia dan Singapura itu berapa kira-kira produksi yang harus kita Muntazar siapkan? Biasa mereka minta di bawah 10 kilo. Di bawah 10 kilo. Minta di bawah 10 kilo. Dan kita packing tidak dalam 10 kilo. Kita packingnya tetap dalam sekilo, dalam 500 gram. Karena kita usahakan tetap kualitasnya bagus. Ya, itu bagaimana bisa terkoneksi dengan customer yang ada di Australia, di Singapura dan juga di Malaysia? Yang pertama mungkin karena menggunakan fasilitas internet ya. Internet, jadi dari situ calon buyer kita komunikasi, tanya, habis itu suruh kirim sampel. Tapi karena memang mereka langsung bilang ini mereka bukan untuk jual tapi untuk konsumsi pribadi, makanya sampel yang kita kirim ya sampel yang terbagus lah menurut kelasnya masing-masing. Setelah itu mereka suka, jadi
continue. Nah, baik. Ada tidak rencana untuk membuka atau perluasan ya bisnis tentang kopi ini di 3 negara yang tadi sudah terkoneksi dengan baik? Sampai saat ini kayaknya Belum ya. Untuk menikmati ini aja. Untuk menikmati aja. Baik, sahabat milenial, betapa menariknya seorang Muntazar di samping sebagai seorang mekanikal, beliau juga mencoba merambah bisnis kopi. Selanjutnya kita akan ikuti yang berikut ini dan masih tetap bersama saya Fauzi Bakar di program Doktor Milenial.